pasti belum berkesan. Pamit dulu. Kapan-kapan itu kan di sini. Iya, dirubah. Selama ini sing disembah duduk sing gawe kesam. Tapi sing gawe owo. Nah, ya. Makanya jangan mentuhankan hawa nafsu sebagai Tuhan. Nah, kenapa? Menggugurkan suatu kewajiban. Nek nunggu sampai niku sholat itu sebatas suatu kewajiban dulu besok nikmatnya bertemu dengan Allah. Karena sebetulnya sholat itu jadikan landasan untuk bisa komunikasi dan bertemu dengan Allah, bukan suatu kewajiban. Nah, harus punya masa ngaji nanti, harus tersentuh dan harus bisa merasakan dalamnya rasa, karena memang jarine Gus Dur apa? Nah, dununge rasa tondo yen iman. Nah, ya. Nggone rasa iku tandane iman, tapi nek salatmu itu sik ampang, berarti imanmu belum tersentuh untuk sisi salat. Kan gitu. Makanya langkah pertama istighfar 14.000. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 7.000 dohir, 7.000 batin. Sing dohir itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti apa? 7.000, 1.000 mulut, 1.000 hidung, 1.000 mata, 1.000 telinga, 1.000 tangan, kaki, dan kemaluan. Nanti yang batin 7 juga, latifatul roh, 2 jari di bawah susu kanan, latifatul qulbi, 2 jari di bawah susu kiri, latifatul kofi, 2 jari di atas susu kanan, latifatul sir, 2 jari di atas susu kiri, latifatul aqua tengah-tengah dordo, nafsu natinggas ini. 10 jasad bumbunan, masing-masing 1.000, 1.000, 1.000, 7.000, jadi sekali duduk 14.000. Itu dulu yang dilakukan untuk supaya terbuka hijab. Nah, nggak usah diinget-inget aja, diinget-inget. Nah, iki kula rakon niki selak niki benjing sekolah. Jadi kula mulai niku napa? Mulai niku ngaji. Nggih, mboten napa-napa, bebas mawon. Bebas mawon. Nggih, sami-sami, amin, sami-sami. Mas Hendra. Siap, Bos. Nggih, sami-sami Bu, nggih, matur nuwun, matur bantuan kula sampai akhir nggih. Nggih, monggo. Atos-atos Bu, ngapunten nggih. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Umpami namung istighfar sing sekawan ulas sewu buat sumber tujuannya itu. Benar. Nama Amarudini. Awal kan nunggu dari niat. Niatmu untuk apa? Membersihkan dulu hati kan? Karena hati itu kan samudra untuk menampung wadah eksistensinya, supaya Anda merasakan getaran-getarannya nanti. Nah, meskipun tidak apa latifah-latifahnya, diingat-ingat aja. Oh sini, gini ya. Memang jalurnya seperti itu supaya lebih bermakna sholatnya. Ikuti YouTube saya terus, ada di situ, ikuti. Saya tidak nulis kitab. Kalau nulis kitab disebut tafsir Gus Anton. Dari YouTube inilah kitabnya udah. Ikuti. 14.000. 14. Ya, monggo. Salam. Pun anak saya sakit menambah sakit putus hamba nonton caranya gamjar terus Nggak bisa, dibuka dulu di dalam diri. Karena itu saya sampai lakoni sembahyang rogo. Kamu akan menginjak sembahyang cipto batin, menginjak ke ibadah batin. Karena Allah menciptakan dua sisi, awalun wal akhiru wa dhahiru wal batinu. Aku ini mengetahui yang awal dan akhir. Bahkan aku juga mengetahui ibadah yang dohir dan batin. Yang sekarang ditanyakan, sudahkah ibadah batin bukan? Ternyata di dalam batin itu ada juga jasad-jasad yang menampung seluruh eksistensinya, termasuk ini jasad dia berupa tubuh, jisim berupa jasad ini, nah, terus jirim ini badannya sifat, jihim badannya kawal rosok. Nah, makanya kalau kamu mengidolakan segala sesuatu mesti gitu, karena itu jirim. Nah, badan makanannya itu tadi, makanan dan ini sehat. Tapi ini jirim makanannya asmaul husna, zikir. Nah, terus
Jirim itu makanannya sifat. You harus mengadopsi sifat ulama atau sifat rasul. Makanya ada sholawat inna wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu ikutono. Ikuti itu namanya harus mengidolakan. Saya kan sering ngomong, kalau kamu mengidolakan Michael Jackson, maka sak melakunya pun kon koyok Michael Jackson. Sak pakaian, cara berpakaian, pola rambutmu mesti gitu. Itu sebabnya wong kang soleh kumpulono ndak terasa kita itu sedang memakan kuni sifat yang disebut martabat wahdah. Manusia ndak merasakan, sebetulnya dia sedang mengidolakan, sedang mendownload sifat-sifat yang disifati dia ke dalam dirinya. Nah makanya kalau dia sudah waduh seneng sama ustadz atau kiai, wah dia mengidolakan betul, akhirnya ngikut. Nggak taunya ulama itu keras, ngikutlah jiwanya, ikut perang, ayo. Karena dia nggak merasakan huni sifat, yaitu ibadah jirim badannya sifat. Itu konsumsinya mengidolakan, menyayangi, mencintai. Kamu akan ngikut. Kau seorang santri bagaikan air putih, seorang ulama air yang berwarna, entah hijau, merah ataupun kuning. Jikalau santri yang air putih itu dicampur menjadi warna tersebut, ustadz itu akan sewarna-warna. Nek banyu putih dicampur dengan warna merah, ya akan ikut merah. Untuk merubahnya sulit lah, itulah fanatisme. Yang itu sering dilihat yang Bandung, bahasa Malang, jaringan ini. Ini doakan cari orang guru tasawuf yang bagus. Mbah Maimun juga bagus. Cak Nur, Buya Saku. Hanya orang-orang yang mampu menggetarkan hati meskipun jauh. Itulah yang kualitas jiwanya berubah. Meskipun kau live streaming dengan Gus jauh, tapi mampu menggetarkan hati, biarpun siapapun ulamanya, itulah jiwamu terukur, jiwa orang tersebut. Karena tak bisa dibatasi dengan waktu dan jarak apapun. Seperti Rasulullah, biarpun sudah meninggal ribuan tahun, 1400 tahun, tak bisa dibatasi dengan waktu sekali. Itu kalau kedalaman samudranya itu bagus. Kalau Gus masih jarak, kau di Lamongan, di Tuban, Gus di Surabaya, atau Jawa Tengah, Medan, tak akan mampu membatasi kalau menurut secara waktu. Pontianak, Korea Selatan, Jepang, Arab. Kalau Rasulullah, Masya Allah, bukan jarak tok, waktu. 1450 tahun tak akan tetap dicintai. Biarpun suara dan kalamnya sudah tidak bergaung di muka bumi ini, lewat ajarannya masih bergaung di ulama. Jangan keliru mendewakan orang, jangan keliru menghuni sifatkan orang. Jangan keliru. Bagaimana kau idolakan seseorang, ternyata yang kau idolakan masuk neraka, sama dengan kau ikut bisnya, sementara dia yang nyetir. Kalau ugal-ugalan, sama-sama masuk neraka. Itulah Sunan Bonang menyatakan, wong kang soleh kumpulono, idolakan orang soleh, maka kau akan soleh. Nah, orang soleh itu bukan hanya ibadah dohir kok, batinnya pun juga dibangun. Oke, jadi Anda nggak keliru belajar tasawuf. Pelajari yang aman-aman. Silakan pilih di YouTube. Rasakan mana yang benar. Rasakan lewat gelombang getaran. Ini gurunya, jangan ketika istighfar. Kalau ada terus dasaran itu melangkah makanya. Iya, harus rasakan. Ikuti YouTube saya step by step demi lembah-lembah. Ikuti. Saya punya ciri khas ya begini. Modelku tidak agamis.
Karena saya mau mendidik orang untuk tidak agamis tampak, tapi indahkan hati. Nah, sudah bosan orang-orang dengan yang berpakaian agamis. Nah, saya tidak berusaha untuk itu, makanya biar kita tampil beda. Apa adanya ngikuti zamannya. Sementara mereka banyak belajar yang sisi agamis, tetapi hatinya tidak agamis. Ayo sekarang kita ajak hatinya yang agamis. Meskipun kau tampak, saya tidak agamis. Tinggal suruh pilih hidangan itu. Nah, kalau kau manusia betul, kau pasti milih dari sisi apa? Karena kalau jasadnya yang agamis ada batasannya. Apa? Kalau mati dikubur, bukan punya Allah sepenuhnya, dikembalikan ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Enggak bisa. Tapi kalau hati rohani yang agamis terbawa di akhirat, jasad gaib datang. Batasannya jasad hanya di bumi. Minha khalaqnakum. Berarti katus kemasan. Nah, Apa sih itu kemasan? nah itu dong. Orang disuruh milih kok. Bagaimana tersingkap suatu rahasia yang di dalam, meski kita tidak agamis tampilannya. Atau kau pilih yang agamis, tapi tak pernah tersingkap suatu rahasia. Seperti hanya robot gedek. Kau punya mobil tapi tak bisa nyetir, hanya sebagai hiasan. Sholatmu tak bermakna itu kan. Kau sholat tak ada makna. Karena kau belum bisa menggerakkan mubah pola usi batin. Bagaimana? Padahal Rasulullah berawal dari agamis batinnya dulu, ibadah batinnya dulu. Apa yang di Gua Hiro? Apa yang dilakukan? Sholat belum ada. Setelah 50 tahun baru diturunkan sholat. Hanya karena Rasulullah menggiring semua umat zaman jahiliyah itu untuk tahu batinnya, biar mereka bertanya, kenapa sholat harus dengan berdiri, rukuk, sujud dan duduk seperti kamu digiring untuk bertanya. Nah, begitu sama Rasulullah zaman jahiliyah dulu digiring untuk bertanya, bagaimana kamu bisa mengetahui antara amarah, sufiyah, luwamah dan mutmainah? Bagaimana kita mengetahui di antara keduanya itu? Masih akan tampil. Oh iya, nggak bisa langsung Jadi instan. Ya, nggak bisa langsung instan, pelan-pelan. Saya mengarungi ini ya juga puluhan tahun. Mendapat ilmu kesempurnaan kalimantan juga sama, puluhan tahun. Lewat khalwa, tirakat, bertapa sama untuk mencari sisi kesempurnaan. Rasulullah juga melakukannya 50 tahun supaya menjadi diri sempurna hingga diturunkan sholat. Tak akan diturunkan kalau nggak sempurna. Setelah sempurna baru diturunkan syariat itu. Saat diangkat derajat kenabian aja belum diturunkan syariat ke usia 40. Iqra bismi rabbika belum diajarkan sholat. Oh, di sini banyak yang tersesat. Memang saya biarkan. Terakhir kan tersesat wadahai tidak apa-apa, ujung-ujungnya ketemu. Makanya jangan kasih alamat penuh. Gus yang merintahkan jangan. Biar dia upaya dengan kemampuan semangat ibadahnya. Beda. Anak kayak alamat akan jujuk saja. Masih saya dulu ya susah-susah ya. Ini dulu juga sama. Keblusuk-blusuk cari sana sini, akhirnya di pertengahan jalan ketemu Pak Damin. Yang notabene Pak Damin adalah jamaah sini lah, barulah dia sempurna tahun ini. Bertahun-tahun sama aja mencari bagaimana yang sama.
kalau ning iki sami kados kalau nang tanggal teman boten ngantos telepon nomor ini dulu. Itu dalilnya namanya mawajada wajada saya matalabane dadawajada. Wong teman-teman bakal ketemu. Ya, dan akan dapat derajatnya Allah yaitu kemuliaan. Nah, itu mawajada wajidahu saya matalabane. Biarlah yang menemukan ini orang yang temenan. Iya. Nah, oh itu berapa modal yang kau keluarkan? Rukun Islam ono piro, Mas? 5 pelajaran SD, tapi terkuat tidak. Nah, 4 yang dari Rasulullah, yang 1 bukan. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Nanti dulu mau haji. Ini ibadahnya Nabi Ibrahim Ismail. Nah, bukan ibadahnya Rasulullah. Nah, untuk menyentuh ini berapa dia mengorbankan harta? Minimal 50 juta. Buat ini wadahnya belum isi. Bagaimana dia susah dulu, bagaimana dia harus mengelilingi Ka'bah, sa'i safa marwah dengan capeknya, tenaga, curahan harta, korbankan. Ntar dulu kamu mau tahu gitu tuh, untuk pindah transisi, modal perasaan, sudah nabung 4 tahun. Anak loro gak sido budal kaji. Loh, bagaimana kau berupaya untuk manjat ini untuk ke tingkat ini? Kau pikir gratisan? Setelah kau nabung, disuruhlah keluar semua uangmu. Ayo, korbankan untuk aku. Habil. Kau memang ibadah tok. Kamu mau komunikasi dengan Allah. Mana pengorbananmu? Habil, hasil bumimu dan ternak untuk nikah aja. Allah nggak mau gratisan. Setelah kau mengorbankan, Allah ingin tunjukkan eksistensinya. Lebih cinta aku atau dunia karena menikahmu. Mari nabung setengah modal kerja 10 tahun arepe budal umroh yang anjene angele gelani duit entek meneh tabungan. Korban mana kau kumpulin uang? Kalau kau mau meningkatkan kualitas takwa kepadaku, korban. Tak akan sah rukun Islam jikalau 5 perkara ini belum kau pegang. Yang terakhir, mana pengorbanan? Bahkan dipecat teko kerja resign, dapat pesangon hanya untuk umroh, mampu mek umroh. Apa yang kamu lakukan sekarang? Enggak ada pilihan di dunia ini, mencintai dunia atau mencintai Allah. Kau pilih Dajjal atau kau pilih Allah yang sebenarnya. Sementara kau pilih Dajjal, mencintai dunia, eman-eman gawe umroh, rekreasi nang kini kok ndek-ndekan, eman-eman. Sementara kau pilih Allah, kau korbankan semuanya yang berdurasi Dajjal.